redesign terminal bus terpadu Kalideres. Kemacetan yang terjadi di luar tapak dan dalam tapak terminal bus existing Kalideres disebabkan oleh sirkulasi dan zonasi yang kurang tepat dan efisien. Maka dari itu, diadakan solusi flyover untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga bus lewat langsung ke lantai 2. Masa dibagi menjadi 3, yang dipisahkan oleh 2 void besar yang dihubungkan langsung dengan bridge atau jembatan. Pada bagian depan terdapat halte Transjakarta yang melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang bus Transjakarta. Konsepnya juga sudah menerapkan konsep passive design, di mana udara dan cahaya matahari dapat masuk namun tetap terfilter dengan baik. Pada bagian tengah terdapat peron AKDP. Peron AKDP ini memiliki 5 peron yang langsung terkonek dengan lobi utama yang ada di lantai bawahnya. Di bagian tengah terdapat oasis yang difungsikan juga sebagai pusat penghijauan di dalam tapak dan juga digunakan sebagai F&B area. Kemudian pada bagian belakang terminal terdapat gedung akap yang melayani perpindahan penumpang antar kota. Kemudian ini adalah entrance utama yang terletak di bawah flyover di lantai dasar. Pemisahan zona juga sudah terjadi di bagian bawah, di mana akses pejalan kaki dan pesepeda dan motor dipisahkan. Untuk pejalan kaki langsung naik ke lantai 1 mezanin dan dapat langsung melakukan perjalanan tanpa harus bertabrakan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti parkir ataupun sirkulasi bus. Kemudian untuk halte Transjakarta, berikut adalah suasananya. Terdapat pemisahan antara area keberangkatan dan area kedatangan Transjakarta. Berikut adalah suasana interior yang ada di dalam halte Transjakarta lantai 2. Di sini penumpang dapat menunggu secara teratur. Terdapat juga akses sirkulasi untuk kaum difabilitas, yaitu lift khusus, dan terdapat juga guiding block di dalamnya. Setelah menunggu, mereka dapat naik bus, kemudian langsung keluar tapak. Kembali lagi ke lantai 1 mezanin. Terdapat toilet, ATM, dan juga sirkulasi ke lobi utama, di mana terdapat ruang komersial berupa F&B area. Jika ke depan lagi, terdapat jembatan yang menghubungkan dengan lobi utama. Berikut ini adalah halte Transjakarta. Kemudian ini adalah jembatan yang menghubungkan lobi utama. Di tengahnya itu terdapat oasis yang dapat difungsikan sebagai pusat penghijauan yang ada di dalam tapak. Selain itu dapat difungsikan juga menjadi F&B outdoor area, sehingga terjadi penghijauan yang cukup menarik di dalam tapak. Kemudian ini adalah suasana lobi utama. Dan ini adalah suasana lobi AKDP. Terdapat 5 tangga utama yang dapat dihubungkan langsung dengan lantai 2 peron AKDP. Penumpang setelah naik dapat langsung menunggu ataupun duduk di peron AKDP. Kemudian melanjuti dari lobi utama, berikut adalah jembatan kedua yang menghubungkan dengan lobi akap. Terdapat F&B area, pusat informasi, dan juga area tiket. Di area tiket juga terdapat fasilitas berupa ATM ataupun locker, dan juga terdapat void di atasnya. Ada juga area tiket elektronik di sebelahnya. Kembali lagi ke lantai dasar, berikut adalah sirkulasi khusus roda 2, sepeda dan motor.
Selain terdapat ruang bilas, ada juga tempat parkir sepeda. Sehingga konsep green transportation dapat diimplementasikan dalam tapak. Selain itu, juga terdapat ruang parkir bagi motor. Dan di sebelah sana terdapat ruang parkir AKDP seperti angkot. Setelah parkir, mereka dapat masuk lobi tengah melalui tempat ini. Dan berikut ini adalah fasilitas parkir bagi wanita dan kaum difabel. Letaknya lebih dekat dengan lobi sehingga mempermudah akses mereka. Selain itu, juga terdapat ruang parkir umum. Dan ruang parkir ini juga memiliki konsep terbuka sehingga cahaya matahari dan udara alami dapat masuk ke dalam terminal. Kemudian terdapat juga area penghijauan. Di sebelahnya terdapat kantor pemadam kebakaran untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Kemudian setelah parkir, penumpang dapat langsung berjalan melalui bridge dan langsung masuk ke lobi tengah. Di sebelah lobi tengah juga terdapat lobi AKDP di mana penumpang AKDP melakukan drop off di lobi kedatangan AKDP. Di lobi tengah juga terdapat view ke Oasis. Kemudian setelah naik ke atas, mereka dapat terkoneksi langsung dengan lobi utama di lantai 1 mezanin. Kemudian ini adalah entrance utara yang menghubungkan langsung dengan Jalan Darussalam. Selain terdapat parkir sepeda, terdapat fasilitas lift bagi penyandang difabilitas. Entrance utara ini juga terhubung langsung dengan fasilitas akap antar kota. Pada bagian kanan terdapat fasilitas kantor pengelola. Di bagian depannya terdapat area akap kedatangan. Kemudian di bagian kiri ini terdapat ruang loket dan juga terdapat zona transisi akap tempat penumpang bertiket masuk. Kemudian penumpang dapat melihat void yang begitu besar dan melihat kemegahan yang terdapat di dalam gedung akap. Strukturnya menggunakan membran dengan menggunakan sistem rangka kaku. Kemudian terdapat juga pusat informasi. Kemudian di bagian tengah terdapat area tunggu, di mana juga terdapat ruang anak sehingga anak-anak dapat bermain dan orang tua dapat mengawasinya dengan nyaman. Kemudian terdapat 4 pintu utama, 2 di bagian utara dan 2 di bagian timur untuk akses keluar bangunan. Di tengahnya terdapat void juga untuk cahaya masuk ke lantai bawah. Kemudian setelah penumpang keluar, mereka dapat langsung naik bus yang dituju. Kemudian setelah menaiki bus, mereka dapat langsung keluar tapak melalui flyover, sehingga tidak terjadi kemacetan yang menumpuk pada tapak lagi.